Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan melanjutkan kisah dari gara-gara membuang pembalut di pedalaman Kalimantan. Ya, ini lanjutannya, ritual Badewa. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sebabnya. Pak Menteng bertanya, "Sekarang apa yang kamu rasakan?" "Aku merasa sudah baikan dan tak merasa ada gangguan lagi. Penglihatanku sudah normal," jawab Dwi. Saat Dwi masih terkena gangguan, ia sering melihat sosok-sosok mengerikan di sekitar rumahnya. Padahal sebelumnya, ia tak pernah melihat makhluk semengerikan itu. Ia pikir makhluk-makhluk tersebut hanya ada di dongeng, namun nyatanya ada. Hanya saja kebanyakan tak tahu kalau mereka ada di sekitar. Dwi merasa takut kala teringat wujud-wujud dari makhluk tersebut. Yang Dwi lihat di luar jendela ada sosok kuyang, makhluk tanpa badan dengan rambut panjang terurai, gigi panjang dan tajam, kedua mata melotot dengan wajah hancur. Untuk yang di plafon ada makhluk merangkak dengan rambut terurai pula. Bagian wajahnya juga hancur, lidah menjuntai panjang, kedua mata melotot hampir keluar. Namun sekarang Dwi sudah bisa bernapas lega karena merasa sudah sehat dan tak melihat sosok-sosok tersebut. Akan tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Februari, Maret masih aman. Namun saat memasuki bulan April, kejadian itu kembali terulang. Sore Jumat pukul 16.30-an, Dwi menuju ke kamar mandi. Ia mandi tanpa merasa ada hal aneh. Tetapi secara perlahan, hawa sekitar mulai berasa beda. Seakan ada sesuatu yang ganjil. Tetapi Dwi mencoba mengabaikan hal tersebut, hingga tanpa ia ketahui, kesadarannya mulai diambil. Dwi pingsan di dalam kamar mandi. Ia jatuh dan tak tahu berapa lama tak sadarkan diri. Yang Dwi ingat saat ia melihat air keran yang masih menyala. Suara gemericik air disertai tumpahan dari bak yang terus mengalir. Dwi menggerakkan anggota tubuhnya, namun berasa kaku. Ia tak bisa bergerak sedikit pun dan mencoba berteriak meminta tolong. Suara bising mesin taci atau mesin pompa air membuat suara teriakan Dewi tak mampu didengar. Ia berusaha minta tolong pada adiknya yang ada di belakang. Adiknya mendatangi Dwi yang ada di dalam kamar mandi. Kak, ada apa?" teriak Ade dari belakang pintu. "Buka pintunya," perintah Dwi. "Kamu kenapa, Kak? Kenapa?" tanya adik lagi. Namun Dwi tak menjawab. "Bagaimana cara bukanya ini, Kak?" lanjut Ade. Kemudian dia mendobrak pintu, tetapi tetap tidak terbuka. Lantas pergi memanggil Ibu Nana. Dan salah satu tetangga sampai di depan pintu. Adik bertanya, "Kakak kenapa? Di dalam manggil-manggil suruh buka pintu." Bu Nana kaget. Ia langsung teriak memanggil para tetangga lain. Sontak tetangga pun datang dan Bu Nana meminta mereka mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, terlihatlah Dwi terkulai lemas di dalam kamar mandi. Ia segera diangkat masuk ke dalam rumah. Lalu Dwi pingsan dan berlanjut kesurupan. Nek Rati segera datang, berusaha menyembuhkan Dwi. Dwi pun siuman dan tidak kesurupan lagi. Tetapi Dwi lemas dan setelahnya tidak nafsu makan. Dwi pun diinfus, disuntik, dan diberi obat oleh perawat selama seminggu lamanya. Tetapi tak kunjung ada perubahan. Dwi tidak makan seminggu lamanya. "Halo Bu, bagaimana kondisi Dwi? Apa sudah baikan?"
Tanya Pak Santo via telepon. Sepertinya Dwi mendapat kiriman lagi. Jelas Nek Rati. Sebaiknya ibu datangi orang pintar yang ada di kampung, Bu, untuk memantau kenapa Dwi bisa jadi seperti itu, pinta Pak Santo. Nek Rati segera pulang kampung untuk mendatangi orang pintar. Beliau menanyakan perihal apa yang terjadi dengan Dwi. Sebaiknya bawa ia ke sini, pinta Pak Joko si orang pintar. Tapi lebih bagusnya kalau malam Senin, lanjutnya. Minggu siang, Om Heri, adik dari Pak Santo, menjemput Dwi dan Bu Nana pakai perahu kecil. Sesampainya di kampung, Dwi tidak merasa ada yang aneh. Ia merasa baik-baik saja. Malahan, Dwi ikut masak-masak dan nafsu makannya mulai tumbuh. Malam harinya, mereka berangkat menuju tempat Pak Joko. Nek Rati, Kek Sanja, Om Heri dan Dwi, mereka jalan kaki karena tidak terlalu jauh. Di situ sedang ada 3 acara persembahan. 3 macam ayam, berbulu, putih, hitam, dan belang. Ada ikan gabus, serta 2 kain bahalai. Warnanya bercampur dan satunya harus berwarna kuning. Ketiga ayam dengan bulu berbeda itu diletakkan di suatu tempat yang dirajut dengan bambu. Di dalam tempat itu ada macam-macam kue 4 warna, kuning, merah, hitam, dan putih. Tak lupa darah ayam diletakkan di setiap tempat. Di situ Dwi langsung dimandikan, tetapi tiba-tiba turun hujan. Padahal sebelumnya tak ada angin, tak ada petir. Itu pertanda orang yang mengirim makhluk itu ingin mengganggu proses penyembuhan Dwi. Ini kiriman orang. Ada sesuatu yang diletakkan di rumah, depan pintu sebelah kanan, semacam minyak. Jelas Pak Joko. Bagaimana cara menghilangkannya? Tanya Bu Nana. Aku minta ayam dengan warna bulu yang sama. Dwi dimandikan. Dan itu persembahan untuk makhluk yang dikirim yang mengganggu Dwi, agar dia tidak mengganggu lagi. Kalau sudah diberi makan semacam itu, seperti halnya mengganti tubuh Dwi dengan ketiga ayam tersebut, jawab Pak Joko. Lalu Pak Joko kembali berucap, kita bisa membalikan kiriman teluh yang dikirim, tapi percuma. Karena jika kita kembalikan dan si pengirim sakit, dan jikalau dia sembuh pasti akan mengirimnya lagi, bahkan lebih kuat dari ini. Jadi sebaiknya kita pakai cara halus. Kalau bisa Dwi tinggal di sini, di kampungnya Nek Rati, ya, biar aman, karena ia sedang dalam incaran, lanjut Pak Joko. Bu Nana diam sejenak, lalu berujar, terserah Dwi saja, bagaimana enaknya? Pak Joko tersenyum setelah mendengar apa yang Bu Nana ucapkan. Pantas saja, sewaktu menghadiri acara pernikahan kala itu, aku lihat wajahnya Dwi sangat pucat seperti tak ada semangat. Kulitnya sudahlah putih, ditambah pucat. Mana dari dulu sudah kurus, ucap Pak Joko. Dari sini Bu Nana menceritakan sewaktu Dwi pingsan selama 4 jam, tetapi tidak dibawa ke tempat Pak Joko, karena waktu itu ditangani oleh Pak Ustadz, lalu dibawa sama calon besan ke desa G. Awalnya memang sehat setelah pulang dari desa G, tapi gak nyangka bisa seperti ini lagi, jelas Bu Nana. Pak Joko balas dengan senyum. Siapa lelaki yang mengirim teluh? Tanya Dwi. Aku tidak bisa memberitahu siapa orangnya. Aku tidak mau jika kalian menyimpan rasa dendam, karena tidak baik. Bagusnya kalian pura-pura tak tahu, jawab Pak Joko. Dwi dan Bu Nana berpikir, kalau hal tersebut ulah dari tunangannya Dwi, sebut saja dengan nama Bagas. Karena sebelumnya mereka sempat gaduh sebelum Dwi pingsan di kamar mandi. Hal sebelumnya juga sama. Sebelum Dwi sakit di bulan Januari, mereka pun sempat adu mulut. Dwi meminta menyudahi hubungannya, tetapi Bagas tidak mau. Dia bersikukuh dan mau hubungan yang mereka jalani selama ini tetap dilanjutkan. Padahal semua kesalahan saat mereka gaduh merupakan ulah si Bagas. Tak terasa, hujan mulai reda. Namun hawanya begitu dingin, sampai menusuk tulang. Tak bisa ditunda,
harus dimandikan malam ini juga, ujar Pak Joko. Mau tak mau, Dwi harus melawan rasa dingin. Dan tempat pemandian tersebut sudah disediakan oleh Pak Joko di muka rumahnya. Tempat pemandian tanpa atap. Kain bahalai diselimutkan ke tubuh Dwi, lantas disiram dengan air bunga. Selepas acara pemandian, mereka pulang ke rumah Nek Rati yang ada di kampung ini. Dwi tidur dengan Bu Nana. Tak lama, Dwi merasa lapar setelah seminggu tidak makan nasi. "Bu, Dwi lapar," ucap Dwi menggoyangkan tubuh Bu Nana. Mereka berdua keluar kamar dan Dwi pun mulai makan. Bu Nana dan Nek Rati tersenyum kala melihat Dwi makan dengan sangat lahap. "Anehnya Dwi baru makan," ucap Bu Nana. "Ya karena yang mengganggu cucuku sudah pergi," potong Nek Rati. Esok harinya Dwi dan Bu Nana pulang ke desa tempat tinggalnya. Dwi kembali sehat seperti sedia kala. Akan tetapi semua belum usai dan masih terus berlanjut. Bulan Mei tahun 2021. Setelah lebaran, ada acara di kampung Nek Rati, atau sebut saja kampung Bahijau. Adik bungsu Pak Santo, sebut saja Henry, menikah dengan perempuan dari kampung Bahenda atau kampung sebelah. "Bu, Pak, habis lebaran aku izin mau menginap di rumah nenek, mau bantu-bantu," ucap Dwi. Bu Nana dan Pak Santo memberikan izin, dan Jumat siang Dwi dijemput Om Heri memakai perahu kecil. Dwi masih belum merasa ada yang janggal dari dirinya, dan sampailah di malam minggu Nek Rati mengadakan acara basarah karena leluhur Nek Rati beragama Hindu. Jadi, sehari sebelum acara resepsi pernikahan, malamnya harus diadakan acara basarah untuk tetua zaman dulu. Selesai acara, Dwi dan sepupunya mencuci piring. Setelah mencuci piring, om-omnya Dwi mengeluarkan alat pengeras suara keluar rumah. Selepas itu, acara joget-joget sederhana dilakukan di depan rumah. Dwi melihat acara itu di depan rumah kakeknya saudara, sebut saja kakek Udin. Ia masih asik menonton, belum merasa ada hal aneh. Setelah pukul 23 atau 11 malam, Bu Nana menelponnya. "Wi, kamu di mana?" tanya Bu Nana via telepon. "Di rumah Kek Udin," jawab Dwi. "Pulang? Sudah malam," suruh Bu Nana. "Iya Bu," jawab Dwi sambil menutup panggilan di ponselnya. Dwi pulang ke rumah Nek Rati. Di saat ia hendak tidur, tiba-tiba Dwi merasa tangannya ngilu sampai tidak bisa tidur. Dwi membangunkan Bu Nana. Mama, tanganku sakit." Bu Nana bangun sambil mengoleskan minyak angin ke tangan Dwi dan mengurutnya. Awalnya rasa ngilu dari tangan bagian punggung, lalu menjalar ke bagian jari jemari, membuat Dwi kesakitan. Untuk catatan ya, sebelumnya Dwi tidak menceritakan kalau ibunya ikut bersamanya ke acara tersebut. Tetapi setelah sampai di sini, berarti Dwi tidaklah datang seorang diri untuk menghadiri acara pernikahan omnya yang bernama Henry. Oke ya, lanjut. Dwi tak kuat menahan rasa kantuknya, tetapi rasa ngilu yang berubah jadi sakit membuatnya sulit tidur. Walau mata terpejam, tetapi mulutnya terus merintih kesakitan. Sakit. Rintihan Dwi membuat Nek Rati terbangun. Nek Rati datang mendekati Dwi. Dibawanya minyak, lantas mengurut tangan Dwi. Agak lama sakit yang ia rasakan agak ringan, dan Dwi pun terpejam. Pagi pun tiba, sinar mentari mulai masuk lewat selang angin-angin kamar. Dwi bangun dari tidurnya. Ia duduk sambil menguap. Dikuceknya kedua mata, lantas mengambil handuk dan mulai berjalan menuju kamar mandi. Dwi mandi, namun sakit di tangannya masih berasa. Lantas ia melihat kondisi tangannya yang ternyata membiru, seakan ada bekas gigitan. Dwi kaget, mempercepat mandinya. Selesai mandi dan berganti pakaian, ia bergegas mendatangi sang nenek di kamarnya. "Bagaimana tangannya? Masih sakit?" tanya Nek Rati. "Masih ngilu, Nek," jawab Dwi.
kamu diam di kamar saja dulu. Nanti kita ke Om Ridu, suruh Nek Rati. Minggu pagi ada acara selamatan di rumah Om Henry. Sebelumnya ada acara saruan atau makan-makan terlebih dahulu sebelum mengantar mempelai lelaki. Di saat itu Dwi masih di dalam kamarnya. Lalu Nek Rati datang menghampiri. "Cuk, kita ke tempat Om Ridu," ajak Nek Rati. Dwi mengikuti ajakan neneknya. Mereka berjalan menuju rumah Om Ridu yang tak begitu jauh. Sesampainya di rumah Om Ridu, Nek Rati mengucapkan salam. Dan secara kebetulan Om Ridu belum berangkat ke acara saruan. Lalu Nek Rati menceritakan perihal kedatangannya. "Ini cucuku, lihatlah. Apa yang mengganggu dia semalam sampai tak bisa tidur. Tangan sebelah kirinya ngilu terus, Om," jelas Nek Rati. Om Ridu memandang Dwi lantas berujar, "Duduklah," sambil menunjuk bagian tengah rumahnya. Dwi mengikuti apa yang Om Ridu perintahkan. "Lepas bajumu agar bisa kuurut," perintah Om Ridu. Dwi melepas pakaian karena saat itu mengenakan baju lengan panjang. Om Ridu melihat ke arah tangan Dwi dan nampaknya dia begitu kaget. Makhluk yang ingin memangsa Dwi tak lain milik Kek Udin. Beliau memelihara 5 makhluk bahutai yang membuat Kek Udin sering sakit-sakitan karena makhluk tersebut tidak diberi makan. Makhluk ini akan memangsa siapa saja yang lemah bulu, jelas Om Ridu. Ya, untuk teman-teman yang pengen bahutai, ini ada gambarnya ya, teman-teman bisa lihat bahutai. Lalu Om Ridu langsung mengurut Dwi. Setelah diurut, Dwi diberi air putih. "Dwi kenapa kurus begini? Padahal dulu gemuk, badannya bagus," ucap Om Ridu. "Sebenarnya cucuku ini dari bulan Januari sampai April kemarin kurang sehat," jelas Nek Rati. "Dia tidak mau makan. Sempat diinfus, masih mendingan sekarang pipinya sudah tembem. Kemarin dagunya lancip, matanya kosong," lanjut Nek Rati. "Kenapa? Sakit apa?" tanya Om Ridu. "Coba kamu lihat, apakah masih ada yang mengganggu cucuku?" tanya balik Nek Rati. Om Ridu langsung mengambil air putih di gelas. Dia diam sejenak. Lalu tak lama Om Ridu pun berucap, "Sebenarnya masih ada. Belum keluar semua dari tubuhmu, Nak. Makanya waktu malam minggu itu, sewaktu ada di rumah sebelah, Om heran, siapa ini? Ternyata kamu. Beda banget, karena sekarang kurus. Ternyata ini masalah yang mengganggumu. Jadi bagaimana baiknya? Apakah kamu bisa menyembuhkan cucuku?" tanya Nek Rati. Om Ridu bisa dibilang baru jadi orang pintar sih. Dia menganut ilmu dari agama Dayak yang bisa dirasuki oleh tetua luhur. Bagaimana ya, Nek? Oh iya, bisa tidak cucu nenek tinggal di sini dulu? Di sini beberapa hari, karena hari Rebu ada acara berdewa, ucap Om Ridu. "Aku mau nanya, para luhur apa?" tanya Dwi. "Kalian bisa dengar apa yang diucapkan para leluhur dan kalian turuti apa semua apa yang diminta," jawab Om Ridu. Nek Rati mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kami pulang dulu." Tak terasa, hari Selasa, malam Rebu pun datang. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Segala wadai seserahan, bermacam-macam rajut anyaman dari bambu dan daun kelapa. Ritual adat Baladewa langsung dilaksanakan. Om Ridu baca mantra-mantra dan diam sejenak. Tak lama, dia menghentakkan kaki, pertanda kalau salah satu leluhur Dayak masuk ke dalam tubuhnya. "Oh cucuku, ini aku sudah datang. Minta untukku air tuak." Sebelum minum, Om Ridu minta ditandak atau bersenandung dulu bersama beberapa orang yang mengurus acara itu. Yang dekat dengan Om Ridu adalah Nek Rati, jadi Nek Ratilah yang tandak. Om Ridu minum sambil mendengarkan, tetapi tidak cukup memberinya 1 gelas dan minta tambah. Semua merasa heran dan Om Ridu langsung memanggil Dwi agar mendekat.
Sebelumnya sudah disiapkan kursi hias semacam singgasana dan Om Ridu duduk di kursi tersebut. Sedangkan Dwi yang dipanggil duduk di bawah, di sebelahnya. Om Ridu memegang kepala Dwi sambil berucap dengan logat senandung. "Oh cucuku, bisakah aku menolongmu malam ini? Kamu pasti aku tolong. Kalau tidak bisa, bagaimana dengan nasibmu? Kenapa aku yang merasa sedih dan menangis melihat tubuhmu, Cuk? Sudah berapa kali kamu berobat ke orang pintar? Kenapa masih ada telur yang dikirim orang ke kamu? Apa kamu punya pacar? Atau pacarmu lebih dari satu?" tanya Om Ridu. "Gak ada, cuma ada tunangan. Kalau yang suka banyak," jawab Dwi. "Kamu harus lebih berhati-hati, Cuk, dalam berucap. Jangan sampai membuat orang sakit hati," saran Om Ridu. "Apa kalian punya masalah dengan tetangga?" lanjutnya bertanya. "Tidak, semua baik-baik saja," sela Bu Nana. "Jangan dianggap biasa saja, biar gak pernah cekcok," ucap Om Ridu. "Iya," jawab Bu Nana. "Kami memang tidak punya masalah. Aku pun tidak mengurusi hidup orang. Aku mengurus keluargaku saja," lanjut Bu Nana. Lalu Om Ridu mengambil tembakau dan memakan tembakau rokok zaman dulu itu, mungkin semacam klobot atau cigarillos. Setelahnya, Dwi disuruh duduk di tempat semula. Tak lama, tingkahnya langsung berubah. Om Ridu merayap layaknya buaya. Dicarinya telur ayam 14 biji, dilahapnya secara mentah-mentah, lalu berubah gaya seperti seekor kera, makan 2 ikat pisang, sampai naik ke atas plafon. Datuk menguruh om-omnya yang ada di situ mencari rotan untuk dirajut. Malam itu juga om-om Dwi mulai gegabah, sempat mau mencari. "Apa ininya nanti?" tanya Nek Rati. "Gak ada isinya. Aku cuma minta rotan dirajut, seperti tempat seserahan ini," jelas Datuk. Om-omnya Dwi bingung. Mereka saling pandang satu dengan yang lain, seakan memikirkan sesuatu. Di mana mencarinya? Ini kan sudah malam. Sanggupkah kalian mencarinya malam ini? Atau ditunda dulu? Ditunda saja, ucap Nek Rati. Setelahnya Dwi ditabur beras kuning dan ditampung tawar. Lalu ada ritual-ritual yang lain pula. Dan sampai tengah malam, acara pun selesai. Selesai acara, Dwi, Nek Rati, Bu Nana, dan Om Ridu duduk mengobrol di ruang tengah. Lalu Om Ridu menjelaskan apa yang terjadi. "Kalian diganggu oleh tetangga kalian sendiri. Kalau aku ke desa kalian, aku tahu siapa pelakunya. Dia baru saja mengkaji ilmu hitam palasit." "Tapi benar, kami tidak ada masalah apapun dengan tetangga," jelas Bu Nana. "Iya, memang kalian tidak ada masalah, tapi dia iri dengan keluargamu. Yang diincar itu kamu sama anakmu. Tapi kamu selalu meleset. Karena anakmu sudah ada jalannya, maka dia mengambil kesempatan tersebut. Di rumah kalian ada sesuatu semacam minyak, diletakkan di kanvas dan menaruhnya di depan rumah kalian," lanjut Om Ridu. "Cara mengambilnya bagaimana?" tanya Bu Nana. "Ya seperti tadi, diadakan acara badewa di rumah kalian," jawab Om Ridu. "Lalu Om, siapa lelaki yang sudah mengguna-gunaiku?" tanya Dwi. Kemudian dibalas senyum oleh Om Ridu. "Kamu tidak usah tahu, biarkan saja. Nanti kamu jatuhnya dendam," jawab Om Ridu. Dwi terdiam, ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena setiap orang yang mengobati, jawaban mereka selalu sama. Dalam benak Dwi masih menjadi tanda tanya besar tentang siapa lelaki itu dan apa alasannya. Keluarga Dwi pun diberi minyak pemulang untuk menjaga rumah dari teloh. Kalau ada yang mengirim teloh, secara otomatis akan dipulangkan ke yang mengirimnya. Terkadang tempat minyak pemulang mengeluarkan suara. Kalau ada tanda-tanda ada seseorang yang berniat jahat dengan cara mengirim teloh. Sampai sekarang masih menjadi misteri tentang sosok lelaki yang mengirim guna-guna tersebut. Apakah tunangannya yang sekarang sudah menjadi mantan?
karena ada masalah yang tidak bisa ditoleransikan lagi, hingga membuat keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi hubungannya ke jenjang pernikahan. Kisah ini selesai sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah mau menyimak kisah ini di sini. Terima kasih buat Rama Atmaja. Sampai jumpa ya teman-teman ya di kisah selanjutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.